Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris Nugraha dari Departemen Pengabdian Masyarakat IMPLI selaku MC pada hari ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa selesai. Sebelumnya, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu serta pikirannya untuk ikut serta dalam acara forum diskusi Green Heroes ini sebagai proyek kelanjutan dari program Enviro School Project 2020. Yang terhormat, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Mahasiswa Teknik Lingkungan Indonesia atau IMPLI tahun 2019-2020, Mas Baktias Viko. Yang terhormat, Ketua Departemen Pengabdian Masyarakat IMPLI tahun 2019-2020, Kamilena Amalia. Yang terhormat, Ketua Departemen Pendidikan dan Profesi IMPLI tahun 2019-2020, Mas Fikar Razani. Yang terhormat, teman-teman Departemen Pengabdian Masyarakat dan Departemen Pendidikan dan Profesi, dan teman-teman atau adik-adik Green Heroes yang kami banggakan. Acara ini merupakan wadah untuk kita bersama-sama berdiskusi, bersama-sama membagikan ilmu yang kita tahu bagi kita semua sesama pejuang lingkungan. Jadi diharapkan teman-teman dapat aktif memberikan tanggapan melalui forum diskusi Green Heroes oleh Departemen Pengabdian Masyarakat. Di mana acara ini kita mengundang teman-teman dari Departemen Pendidikan dan Keprofesian IMPLI yang nanti akan memaparkan topik diskusi pada hari ini. Selain itu, dalam diskusi ini, semua adalah narasumber yang tentunya diharapkan teman-teman dapat membagikan ilmunya kepada kita semua sesama pejuang lingkungan. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Departemen Pengabdian Masyarakat, yaitu Mbak Milena Amalia. Waktu dan tempat dipersilahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, akhirnya kita bisa melaksanakan Green Heroes Project yang sudah lama kita rencanakan. Jadi di sini nanti kita akan mengadakan diskusi dari Green Heroes dan juga dibantu oleh Departemen Pendidikan dan Keprofesian. Jadi terima kasih untuk Departemen Penpro IMPLI sudah bersedia membantu kami dan mensukseskan acara Green Heroes pada pagi hari ini. Nah, untuk Departemen Penpro ini, kalau di IMPLI, jadi departemen yang berperan dalam meningkatkan wawasan keilmuan dan keprofesian teknik lingkungan. Nah, jadi untuk memantapkan acara diskusi ini, makanya kita mengundang teman-teman dari Departemen Penpro. Nah, yang bakalan kita bahas hari ini yaitu peran siswa terhadap mewujudkan sekolah adiwiyata. Nah, jadi semoga bisa berjalan lancar, semangat untuk Green Heroes yang saya banggakan, dan juga ada salam dari Ketua Umum IMPLI. Mohon maaf tidak bisa hadir karena hari ini ada monitoring penanaman pohon dulu waktu awal kepengurusan. Itu dari ketua kita lagi di Lampung lagi controlling penanaman pohon itu. Nah, jadi nggak bisa hadir dalam acara ini. Jadi dia titip salam buat kalian semua dan acaranya berjalan lancar. Mungkin itu saja. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat untuk kita dan untuk sekolah-sekolah juga. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Mbak Milen atas sambutannya. Kemudian ada sambutan dari Kepala Departemen Pendidikan dan Keprofesian, yaitu Mas Fikar Razani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Saya terdengar.
Terdengar? Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Mas. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vika Razani dari tahun ini diamanahi sebagai Kepala Departemen Pendidikan dan Keprofesian INPLI Kabinet Eksekutif. Pertama dulu terima kasih juga Pengmas yang sudah mengadakan bentuk yang udah mau peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang berikutnya saya juga ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada adik-adik yang udah luar biasa, udah sejak dini kritis gitu ya terhadap lingkungan. Nah, harapannya mungkin dari diskusi ini teman-teman bisa lebih kritis dan juga bisa berkontribusi lebih baik lagi terkait lingkungan dan terutama di lingkungan sekolah. Nah, nanti harapannya setelah mengikuti diskusi ini, teman-teman juga bisa paham gimana caranya menjaga lingkungan secara efektif, terus kemudian bagaimana melibatkan para bisa kita menjalin silaturahmi antara kita yang senang dengan lingkungan, dan harapannya kontribusi teman-teman juga nggak berhenti sampai sini gitu, dan mungkin bisa dilanjutkan ke jenjang berikutnya gitu teman-teman untuk mencintai lingkungan. Mungkin itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih buat panitia dan juga teman-teman dari Pengmas, dan juga apresiasi untuk adik-adik yang udah mau sebagai Green Heroes gitu, karena kan memang dengan lingkungan yang nyaman juga harapannya bisa menunjang prestasi adik-adik juga dalam belajar. Mungkin semua. Oke, sepertinya ada kendala di koneksi dari Mas Fikar. Sebelumnya terima kasih Mas Fikar atas sambutannya. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman teman-teman saya nih selaku panitia dari acara ini, yaitu Mbak Dita Savana dari Departemen Pendidikan dan Profesi sebagai moderator hari ini, dan teman saya dari Mbak Tasya Dwi dari Departemen Pendidikan Profesi sebagai pemapar topik diskusi. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada moderator kita, yaitu Mbak Dita Savana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih MC Mas Haris. Untuk mulai dari sekarang saya ambil alih kayaknya ya. Sebelumnya mungkin mau kenalan dulu bagi teman-teman yang belum kenal. Saya Dita Savana, bisa dipanggil Dita aja, dari Penpro INPLI. Nah, insya Allah nanti aku bakal nemenin adik-adik juga selama diskusi tentang Green Heroes Project pada hari ini. Sebelumnya biar lebih enak aja kali ya bagi teman-teman yang nggak berhalangan, boleh loh open cam biar kita bisa enak gitu. Lihat wajahnya, aduh secantik dan seganteng apa. Oh iya, jangan lupa juga untuk rename ya. Jadi biar gampang aja, oh ini adanya dari regional 6 atau ada dari regional 5 nih. Udah lihat beberapa. Mungkin yang belum bisa diganti, nanti aja nggak apa-apa kalau misalnya ada halangan. Selanjutnya, mau ngenalin sedikit nih soal agenda kita hari ini mau ngapain sih. Pertama nanti ada sedikit pemaparan ya atau penjelasan dari Kakak INPLI mengenai sesuatu yang kalian udah sangat familiar tentang adiwiyata. Terus nanti bakal kita sharing juga mungkin tips and trick gimana sih caranya biar sekolah kalian itu bisa dengan mudah dan mencapai untuk penghargaan adiwiyata gitu. Nah, selanjutnya setelah pemaparan nanti kita masuk ke sesi utama, yaitu sesi diskusi. Jadi teman-teman adik-adik yang ada di sini kan merupakan perwakilan ya dari regionalnya, perwakilan juga dari sekolahnya. Bisa tuh nanti untuk aktif berbagi cerita tentang kondisi sekolahnya seperti apa.
apakah kondisi sekolah kalian tuh menunjang atau menghambat sih untuk kalian meraih adiwiyata gitu. Nah, selain kita sharing-sharing, kita nanti juga bisa kasih saran atau masukan-masukan biar sekolah-sekolah kalian itu makin the best lah istilahnya, makin peduli terhadap kelestarian lingkungan kayak gitu. Oke, mungkin biar lebih enak aja kita langsung nih untuk masuk ke materi atau topik diskusinya yang akan disampaikan dulu ya oleh teman dari INTLI, Mbak Tasya Dwi. Apakah dengan Mbak Tasya terhubung? Halo semuanya, apakah suara saya terdengar? Iya terdengar, hai Mbak Tasya. Halo. Nah boleh nih Mbak, sambil di share screen mungkin. Oke, aku share screen materinya dulu ya. Terima kasih Dita sudah mempersilahkan saya. Oci, aku langsung kasih ke Mbak Tasya aja. Silahkan Mbak. Nah, udah kelihatan belum share screen-nya? Oke, gitu sebelum mulai masuk ke materinya, gimana nih teman-teman Green Heroes? Masih pada semangat nggak? Masih pagi nih, masa udah nggak semangat? Semangat, Kak. Semangat, Kak. Oke, kalau gitu aku lanjut langsung ke materinya aja ya. Jadi tema dari diskusi kita kali ini yaitu tentang adiwiyata, seperti yang sudah dipaparkan oleh teman saya Dita tadi. Nah, jadi untuk diskusi kali ini kita mengangkat beberapa topik utama, yaitu yang pertama adalah permasalahan sampah di sekolah, lalu apa itu adiwiyata, lalu program adiwiyata yang ada, lalu tujuan dari program adiwiyata sendiri, lalu prinsip program adiwiyata, tahapan penilaiannya, lalu manfaat penerapan program adiwiyata bagi sekolah, lalu formulir penilaiannya, contoh sekolah yang sudah menerapkan adiwiyata, serta peran para Green Heroes dalam menerapkan program adiwiyata. Gitu. Nah, ini yang pertama, sebelum masuk ke topik lebih lanjut, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai permasalahan sampah di sekolah. Ini merupakan latar belakang di bentuknya adiwiyata nih. Jadi berdasarkan data Kemendikbud tahun 2018, jumlah sekolah di Indonesia itu udah mencapai 217.586 sekolah dengan total guru berjumlah 2,7 juta jiwa dan juga murid sebanyak 45,5 juta jiwa. Nah, banyak banget kan tuh. Jadi menurut Purnama atau dosen program studi teknik lingkungan UII, setiap orang per harinya itu diasumsikan menghasilkan 0,5 kg sampah. Sehingga jika dikalikan dengan jumlah jiwa dari guru dan siswa tadi, itu kemungkinan sekolah itu akan menghasilkan 29,9 ton sampah per hari. Wah, banyak banget kan? Nah, oleh karena itu dari pemerintah merasa perlu diterapkannya program pengelolaan lingkungan di kawasan sekolah. Begitu. Nah, lalu setelah tahu sejarahnya, apa sih sebenarnya adiwiyata itu? Jadi, adiwiyata itu berasal dari dua kata, yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yang pertama dari kata adi dan yang kedua dari kata wiyata. Adi sendiri itu artinya besar, agung, baik, ideal, atau sempurna. Lalu wiyata yang berarti tempat di mana seorang mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Jadi, pada intinya, adiwiyata itu merupakan tempat yang besar, baik, dan indah yang dimana tempat itu digunakan oleh seorang untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, norma, dan juga etika. Lalu, cabang dari sekolah adiwiyata sendiri itu merupakan ada namanya sekolah adiwiyata. Nah, sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang peduli lingkungan yang sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Nah, lalu program adiwiyata itu ada apa aja sih? Jadi program adiwiyata itu merupakan salah satu dari program Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka untuk mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan. Nah, jadi sekolah adiwiyata yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional dan tingkat provinsi ini dianggap sudah mampu mengembangkan proses pembelajaran secara kreatif. Nah, program adiwiyata ini sudah berlangsung sejak tahun 2005, teman-teman.
Lalu ketentuan tentang Sekolah Adiwiyata ini sudah diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata. Nah, ini kalau teman-teman nanti penasaran bisa dicek lebih lanjut mengenai Peraturan Menteri Lingkungan Hidupnya ya. Oke, lanjut. Lalu sebenarnya apa sih tujuan dilaksanakannya program Adiwiyata itu? Jadi diharapkan dari diadakannya program Adiwiyata ini, itu seluruh masyarakat di sekitar sekolah itu bisa menyadari arti penting dari adanya lingkungan yang hijau di daerah sekolah. Nah, menurut peraturan pemerintah sendiri, tujuan dari Adiwiyata itu terdiri dari 2 tujuan. Yang pertama adalah tujuan umum, dan yang kedua adalah tujuan khusus. Untuk tujuan umumnya sendiri itu yaitu membentuk sekolah peduli dan berbudaya lingkungan yang mampu berpartisipasi dan melaksanakan upaya pelestarian lingkungan, serta pembangunan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Nah, untuk tujuan khususnya yaitu mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata kelola sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Begitu. Nah, setelah tahu tujuan dari Adiwiyata, jadi prinsip dari program Adiwiyata sendiri itu mencakup 3 aspek utama, yaitu yang pertama ada prinsip edukatif, yang kedua ada prinsip partisipatif, dan yang ketiga ada prinsip berkelanjutan. Nah, yang pertama yaitu prinsip edukatif. Nah, di prinsip edukatif ini diharapkan program Adiwiyata itu dapat melakukan pendidikan dan mengedepankan nilai-nilai pembangunan karakter dari peserta didik agar mencintai lingkungan hidup, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan di rumah dan masyarakat luas. Lalu yang kedua yaitu prinsip partisipatif. Nah, di prinsip partisipatif ini merupakan sebuah sikap yang harus ditunjukkan kepada lingkungan sekitar sekolah, dari komite sampai pemerintahan setempat itu harus dilibatkan semua, agar pelestarian lingkungan hidup dari sekolah itu bisa berdampak ke lingkungan sekitar. Nah, jadi semakin banyak yang berpartisipasi dalam program Adiwiyata ini, maka dampaknya juga kan semakin besar, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu prinsip berkelanjutan. Nah, di prinsip berkelanjutan ini itu mendidik program Adiwiyata untuk mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan pembangunan karakter dari peserta didik, baik lingkungan dalam sekolah, di rumah, dan di masyarakat luas. Nah, jadi dari 3 prinsip utama Adiwiyata ini sudah terlihat bahwa dari edukatif, jadi harus ditanamkan dulu nih tentang pentingnya menjaga lingkungan, lalu mengajak setiap warga sekolah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaannya, sehingga pelaksanaan Adiwiyata dapat dilakukan berkelanjutan di sekolah tersebut. Begitu. Nah, lalu berikutnya adalah tahapan penilaian dari Adiwiyata. Nah, tahapan penilaian dari Adiwiyata itu sendiri dilakukan sebanyak 1 kali dalam setahun. Nah, penilaian ini dilakukan bertahap mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai ke kabupaten atau kota. Nah, jadi cara untuk mendaftarkan sekolah kalian ke Adiwiyata itu yang pertama yaitu sekolah itu harus menyampaikan permohonan penilaian secara tertulis kepada tim penilai dari kabupaten atau kota. Nah, setelah disampaikan permohonannya dari tim penilai kabupaten atau kota itu akan langsung melakukan survei atau penilaian ke sekolah tersebut. Nah, yang kemudian dari penilai kabupaten atau kota itu menyerahkan hasil penilaiannya ke tingkat provinsi. Nah, berdasarkan penilaian dari tingkat provinsi tersebut, tim penilai provinsi itu tidak hanya mendapatkan penilaian dari kota itu saja, tapi tim provinsi juga melakukan survei ke sekolah itu untuk melihat secara langsung pencapaian dari sekolahnya. Begitu. Nah, hasil dari penilaian yang dilakukan oleh provinsi, setelah melakukan survei dan dapat penilaian dari tim kota nih, tim provinsi itu menyerahkan nilainya kepada tim nasional. Nah, baru dari tim nasional diseleksi lebih lanjut untuk dipilih sekolah yang mendapatkan gelar Adiwiyata. Begitu. Nah, lalu setelah kita tahu apa itu Adiwiyata dan lain sebagainya, pasti pada penasaran kan, sebenarnya kenapa sih kok harus kita menerapkan Adiwiyata di sekolah kita? Jadi,
manfaat dari penerapan adiwiyata bagi kita dan juga sekolah itu yang pertama ada adiwiyata itu dapat merubah perilaku warga sekolah untuk melakukan budaya pelestarian lingkungan. Lalu dapat meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan operasional sekolah. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan penghematan sumber daya melalui pengurangan sumber daya dan energi. Yang keempat yaitu meningkatkan kondisi belajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi seluruh warga sekolah. Nah, kalau lingkungan bersih, kalau lingkungan hijau, pasti semangat kita untuk belajar di sekolah juga semakin besar kan. Nah, itu maksud dari meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman. Lalu ada menciptakan kondisi kebersamaan bagi seluruh warga sekolah. Dan yang terakhir yaitu menghindari resiko dampak lingkungan di wilayah sekolah, serta menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Begitu. Nah, lalu ini merupakan contoh formulir dari penilaian adiwiyata. Jadi, aspek-aspek yang dinilai dari penyeleksian adiwiyata itu terdiri dari 4 aspek utama. Pertama, ada kebijakan berwawasan lingkungan. Nah, ini saya beri contoh mengenai penilaiannya ya. Kalau kayak gini kelihatan nggak teman-teman? Halo? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke, kalau gitu saya coba jelaskan ya. Misalnya yang pertama ini dari aspek yang pertama yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Standar yang dinilai itu yaitu dari kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP memuat upaya perlindungan lingkungan hidup yang ini. Nah, lalu implementasinya pertama yaitu visi misi dari tujuan sekolah itu sendiri yang tertuang dalam kurikulum. Nah, aspek yang dinilai itu yang misalnya dalam sekolah tersebut visi dan misi serta tujuan yang memuat satu upaya PPLH itu sudah tercapai, maka dia mendapatkan nilai 0,5 di aspek ini. Nah, kalau sudah tersusun dan memuat 2 upaya PPLH, dia akan mendapatkan nilai 1 pada aspek ini. Dan begitu pun seterusnya. Begitu. Nah, lalu untuk yang kedua misalnya, untuk struktur kurikulum yang memuat mata pelajaran wajib atau muatan lokal, pengembangan, dan terkait kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pencapaiannya, standar pencapaiannya itu dinilai jika dari kurikulum tersebut itu sudah memuat pelestarian fungsi lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup pada itu sudah memuat struktur kurikulum untuk memuat pelestarian fungsi lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran, maka sekolah kalian mendapatkan poin 1 pada aspek ini. Nah, jika struktur kurikulum itu sudah memuat pelestarian fungsi lingkungan untuk mencegah terjadinya pencemaran, dan ini lanjutannya ya, nggak ke anu. Nanti aku share tabel penilaiannya secara lengkap ya. Nah, itu akan mendapatkan nilai 2. Begitu kurang lebih yang bisa aku jelasin. Paham nggak teman-teman? Atau ada yang kurang? Paham, Kak. Oke, kalau gitu aku lanjutin ke tabel selanjutnya. Nah, yang kedua itu ada pelaksanaan kurikulum berbasis lingkungan. Nah, untuk cara penilaiannya sama kayak tadi. Jadi ada aspek-aspek yang dinilai, lalu ada target pencapaiannya. Nah, nilai yang didapatkan berdasarkan dari pencapaian yang sekolah kalian lakukan, gitu. Untuk yang ketiga yaitu kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Dan untuk yang keempat yaitu pengelolaan sarana pendukung lingkungan. Begitu. Nah, dari nantinya itu nilai-nilai yang didapatkan dari setiap poin kecil tadi itu akan diolah dan hasil totalnya baru diserahkan kepada tim nasional untuk dibandingkan dengan sekolah lain dan dipilih yang nilai tertingginya. Begitu. Nah, lalu ini contoh sekolah yang sudah menerapkan adiwiyata. Nah, yang pertama Cendekia Madani dari Tangerang Selatan yang merupakan sekolah
Adiwiyata tahun 2016. Lalu yang kedua ada dan yang ketiga merupakan SMK 2 Magelang yang merupakan sekolah Adiwiyata pada tahun 2018. Nah, pada SMK 2 Magelang ini satu contoh penerapan Adiwiyatanya itu, jadi di sekolah ini tuh membuat tim khusus untuk mengecek dari setiap anggota sekolahnya agar berperilaku ramah lingkungan. Nah, misalnya, jadi mereka itu mempunyai agenda untuk bersih-bersih lingkungan pada setiap hari Jumat di sekolahnya. Nah, lalu mereka juga ada program yaitu untuk melakukan tabungan sekolah. Nah, tujuannya apa sih kok dilakukan tabungan sekolah dan apa hubungan dengan Adiwiyata? Nah, mereka tuh tujuan dilakukannya menabung itu biar para siswanya itu tidak banyak jajan teman-teman begitu dari sekolahnya. Jadi untuk mengurangi sampah yang dihasilkan pada sekolah itu juga. Nah, daripada jajan, mending uangnya ditabung, begitu menurut dari sekolahnya. Lalu mereka ini juga sudah menerapkan beberapa poin-poin dari Adiwiyata seperti hemat listrik, melakukan penghijauan pada sekolahnya, dan lain-lain. Begitu. Nah, lalu yang terakhir dan yang paling penting nih, kan pada mikir gini kan, ini kita masih siswa, terus apa sih yang bisa kita lakukan untuk menunjang kegiatan Adiwiyata ini? Jadi, dari teman-teman sekalian, yang pertama itu yang pasti partisipasi siswa dalam pemeliharaan gedung dan lingkungan sekolah. Jadi maksudnya pada poin pertama ini, teman-teman bisa ikutan dalam kerja bakti, misalnya pada kegiatan Jumat bersih di sekolah, lalu kegiatan kerja bakti yang diadakan sekolah setiap minggu atau setiap bulan, begitu. Atau ikut membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Lalu untuk poin kedua, yaitu manfaatkan lahan dan fasilitas sekolah. Nah, misalnya nih, di sekolah teman-teman itu ada tempat atau lahan yang kosong, itu mungkin teman-teman sekalian bisa memanfaatkan lahan tersebut untuk menjadi greenhouse atau bisa membuat taman mini untuk di sekitar sekolah untuk melakukan penghijauan begitu. Lalu misalnya nih di sekolah teman-teman itu banyak ditemukan sampah-sampah botol. Nah, teman-teman itu bisa banget membuat vertical garden dari botol plastik. Udah pada tahu kan cara membuat vertical garden dari botol plastik. Jadi daripada sampah itu tidak berguna atau cuma terbuang sia-sia, jadi teman-teman bisa banget memanfaatkan fasilitas dari sekolah tersebut. Atau teman-teman juga bisa untuk membuat hidroponik pada lingkungan sekolah. Begitu. Lalu untuk yang ketiga yaitu kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan pembelajaran lingkungan hidup. Nah, pasti teman-teman di sini itu di sekolah juga ikutan kegiatan ekstrakurikuler kan. Nah, coba ekstrakurikulernya diajakin nih buat melakukan pengembangan di bidang lingkungan hidup. Misalnya untuk ekstrakurikuler seperti karya ilmiah remaja. Bisa membuat karya ilmiah mengenai penghijauan di sekolah, atau membuat teknologi-teknologi yang ramah lingkungan seperti mesin otomat lampu yang bisa menghemat energi, lalu membuat hasil kerajinan dari barang-barang bekas, gitu. Nah, lalu yang terakhir yaitu teman-teman ini dapat mengikuti pengembangan kreativitas dan inovasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi teman-teman ini bisa mengembangkan kreativitas kalian, misalnya teman-teman bisa membuat rumah kompos di lingkungan sekolah, atau membuat tempat pembuangan akhir gitu di lingkungan sekolah, jadi sampahnya bisa dipilah begitu. Atau membuat produk yang 3R. Jadi sampah-sampah yang dihasilkan oleh sekolah itu dapat dimanfaatkan dan memiliki nilai jual. Nah, nantinya kan juga lebih menguntungkan juga untuk teman-teman. Nah, itu beberapa aksi kecil yang bisa teman-teman lakukan untuk menerapkan Adiwiyata di lingkungan sekolah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menerapkan, jangan lupa juga buat mengajak teman-teman yang lain untuk ikut menerapkan aktivitas ini, biar dampak yang dihasilkan lebih besar. Begitu. Nah, udah sampai di akhir nih. Jadi ini ada sebuah kata-kata. Jadi seperti yang sudah kita ketahui semuanya kan, yang udah dijelaskan tadi. Jadi sebuah lingkungan yang sehat, sebuah lingkungan yang
mumpuni dan membuat nyaman akan meningkatkan semangat belajar kita, yang nantinya akan meningkatkan juga pencapaian-pencapaian kita di sekolah. Be Green Heroes, Great Environment, Great Achievement. Terima kasih semuanya. Sekian dari saya. Maaf ya apabila ada salah-salah kata atau kecepatan, semoga materinya bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator, Mbak Dita Savana. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Tasya atas pemaparan dari topik diskusi kali ini ya. Gimana teman-teman, sudah paham kah? Udah ngena atau udah tahu gitu yang bakal kita bahas hari ini tuh sebenarnya tentang apa? Paham, Kak? Mantap. Oh iya, mau tanya dong, ini untuk panitia sebenarnya ada nih siapin untuk video contoh penerapan adiwiyata di sekolah. Kita share aja kali ya ke adik-adiknya. Boleh Dita, biar pada ada gambaran. Oke, aku share screen ya. Ya, kurang lebih kayak gitu ya soal contoh sekolah yang udah nerapin adiwiyata atau salah satu sekolah yang udah dapet penghargaan adiwiyata. Mungkin tadi kelihatannya sekolahnya sangat megah ya, kita bisa bilang mewah banget. Tapi yang perlu kita tangkep adalah di mana dia tuh seimbang gitu. Dengan luasan lahan yang segitu, mereka masih bisa mengelola lingkungan dan memanage semua agar tidak merusak lahan atau lingkungannya seperti itu. Oke, mungkin kita langsung masuk diskusi ya. Teman-teman gimana, udah pada siap kan? Oke, udah pada senyum-senyum nih. Kita masuk aja. Pertama mungkin sebelum kita mulai secara formal, aku mau ngasih tahu dulu nih rules untuk diskusi kali ini. Gimana sih sistemnya nanti? Kan ini teman-teman di sini perwakilan dari berbagai regional ya, dari regional 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6. Kita akan bagi jadi 3 segmen nih. Pertama, nanti kita akan fokus ke regional 1, 2 dulu, 1 dan 2, kemudian 3 dan 4, dan yang terakhir 5 dan 6. Kayak gitu. Kemudian apa sih yang harus dibahas nanti waktu diskusi? Jadi setelah tadi Mbak Tasya memaparkan kan kayak gitu, di akhir slide-nya tuh ada pembahasan soal sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan untuk mendukung atau mengupayakan sekolah kita mendapat adiwiyata gitu. Nah, nanti teman-teman bisa aja di kondisi realnya di sekolah adik-adik tuh gimana? Beneran bisa nggak sih buat mencapai adiwiyata? Atau misalnya ada hambatan, silahkan juga diflorin. Sekolahku tuh, aduh, susah banget nih buat adiwiyata, gara-gara mungkin
bla 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 distain. Nah, siapa tahu dari teman-teman regional lain punya solusi dari permasalahan tersebut. Seperti itu. Kemudian nih kalau misalnya kita udah selesai diskusi, jelaskan nanti bakal ada draft atau macam modul ya dari apa-apa saja yang bakal kita bahas hari ini. Modul itu akan kita publikasikan juga. Jadi siapa tahu juga teman-teman SMA atau SMP di luar sana ada yang sama kayak adik-adik ini. Susah untuk mencapai adiwiyata karena apa-apa-apa. Nah, itu kan modulnya bisa berguna juga. Siapa tahu modulnya bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk memaksimalkan atau mensukseskan program adiwiyatanya mereka. Kayak gitu. Ini aku lihat ada yang belum bisa on-cam ya? Ya. Nah, on-cam gini kan enak gitu loh. Bisa lihat ngomongnya sama siapa gitu. Oke deh. Kalau udah pada siap gini, kita mulai ya. Karena tadi waktu forum ini dimulai, kayaknya tuh yang dari regional 56 udah pada semangat banget. Udah pada on-cam, rename, sangat rajin. Kita mulai dari dari segmen saja kali ya. Dari section regional 5 dan regional 6. Dari regional 56 ada dari SMA mana aja nih? Aku lihat. Dari SMA 1 Samarinda. Ada SMA N1 Widya Pratama. Dan dari SMA Negeri 11 Pangkep. Ya, dari regional 56 bisa say hi dadah-dadah kamera biar aku bisa tahu. Hai. Hai. Oke, silakan nih bisa langsung on mic aja. Cerita-cerita mungkin sekolah kalian kondisinya gimana nih sekarang? Udah bisa menerapkan 4 prinsip adiwiyata belum? 4 prinsip yang tadi sudah dijelaskan itu sudah ada edukasi tentang adiwiyata belum? Kemudian partisipasi warga sekolahnya seperti apa juga? Sebaik apa? Kemudian sudah berkelanjutan belum? Dan yang terakhir sudah ada sarana untuk mendukung program ramah lingkungan atau belum? Dari Krisna mungkin, Krisnansyah. Kalau setelah saya, menurut saya belum lah Kak. Soalnya di sini sekolah saya masih terbilang cukup baru. Kemudian ya alasannya masih satu sekolah sama SMP dan SMA gabung. Satu kawasan. Berarti kompleknya sama ya? Ya, kompleknya sama. Kemudian sini kan kita lihat cara pandang anak SMP dan SMA kan cukup berbeda dari hal lingkungan. Jadi mungkin agak susah dalam menerapkan sekolah adiwiyata. Maaf ribut Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Santai. Kedengaran ya? Terus apa nih kira-kira aspek yang menurut Krisna tuh belum bikin sekolah kamu menerapkan banget? Dari sisi pengelolaan sampahnya kah? Atau kesadaran warga sekolah? Menurut saya kantinnya itu masih gimana ya? Lebih cenderung bebas. Kemudian lebih kayak mewah gitu makanannya. Jadi gimana ya, maksud saya itu mahal tapi tidak higienis. Terus dari hal kalau di adiwiyata kan semuanya warga sekolah kan ikut turut ambil dalam membersihkan lingkungan. Nah di sekolah saya ini masih menggunakan jasa seperti office boy ya? Ya seperti itu Pak. Ada jasa pembersih lingkungannya. Oke. Terus berarti dengan adanya janitor itu Krisna pikir makin ini ya mengurangi kesempatan buat warga sekolah biar lebih. Ya, jadi kesannya warga sekolah itu manja gitu terhadap lingkungannya, kayak semena-mena seperti itu. Jadi mentang-mentang ada tukang bersih-bersih, jadi mereka lebih kayak kan ada yang bersih-bersih gitu. Jadi termasuk saya gitu Kak. It's okay.
Oke, terima kasih Krisna atas sharing-sharingnya. Kemudian ada lagi kan dari Regional 5 ya? Ya, ada satu lagi. Aku lihat di sini ada nama Tizania. Hai, Apakah Kak. terhubung? Hai. Ayo Iya. deh silakan diskusi atau cerita-cerita dulu mungkin kondisi sekolahnya. Iya, Udah. Jadi setahu saya, sekolah saya itu sudah menjadi sekolah adiwiyata sejak tahun 2012. Dan bersyukur sekali di sekolah saya itu benar-benar diterapkan bagaimana kita itu harus selalu menjaga lingkungan. Karena di sekolah saya itu sangat bertolak belakang dengan sekolah yang dari Regional 5 tadi, dari teman saya. Di sekolah saya itu tidak punya cleaning service. Jadi semua itu diserahkan kepada siswa dan staf, Kak. Jadi tiap pagi sebelum mulai pelajaran, kita semua itu harus kerja bakti. Terus setiap Jumat pelajarannya itu cuma sampai jam 11. Terus untuk menunggu jam pulang, kita semua itu bersih-bersih lagi, Kak. Dan setiap kelas, di sekolah saya itu kan punya aturan. Setiap kelas itu wajib punya biopori, Kak. Jadi setiap minggu itu juga bioporinya kita bersihin lagi, gitu, Kak. Oke, mungkin istilah menarik nih biopori. Biopori itu apa sebenarnya Tizania? Ya, mungkin bisa cerita cara bikinnya kah atau pengendalian atau manajemennya gitu. Oh iya. Jadi setahu saya biopori itu adalah lubang yang dibuat di tanah sebagai tempat penyerapan air. Karena tujuan dibuatnya biopori di sekolah saya itu adalah sekolah kami kan terletak di tengah-tengah kota, yang dimana drainasenya pasti tidak terlalu bagus. Jadi dibuat biopori agar jika musim hujan itu airnya bisa menjadi genang. Gitu, Pak. Terus cara buatnya itu adalah pokoknya pakai alat, terus itu alatnya diputar-putar sampai tanahnya bolong, terus dikasih paving block yang berlubang-lubang gitu, Kak. Terus setiap minggu harus dibersihin karena biasanya terisi daun-daunan gitu. Oke, baik. Makasih Tizania udah sharing-sharing. Iya, Kak. Terus lanjut ada Dek Desi ya? Dari Iya, Kak. Regional 5. Oh ya, hai. Ayo nih sama kayak tadi Tizania sama Krisna, cerita-cerita buat kondisi sekolah kamu gimana? Kalau di sekolah saya, terakhir saya tahu itu dari tahun 2018 itu sudah memegang predikat sekolah adiwiyata tingkat provinsi, terus dilanjutkan ke tingkat nasional, itu terakhir mendapat peringkat 10 besar, Kak. Terus yang sekolah saya lakukan itu, jadi setiap kelas itu diwajibkan untuk menanam satu pohon. Misalnya kayak satu kelas itu kan di sekolah saya ada 30 kelas, Kak. Nah, jadi ada 30 pohon, itu baik pohon tanaman maupun sayuran yang ditanam di kebun sekolah. Jadi di sana itu kita wajib memeliharanya gitu, Kak, dari per kelas. Nanti kalau misalnya udah panen gitu, kita bisa menikmati hasilnya bareng-bareng. Terus di sekolah saya juga udah ada namanya hidroponik, yang isinya tuh sayur-sayuran. Itu kita biasanya kelola dibantu sama guru juga, Kak. Terus di sekolah saya juga kan baru dibangun, Kak, diperbaharui, jadi dibikin kayak taman yang lebih spesifik buat ngelola tanaman-tanaman yang mudah untuk dikelola. Terus juga gara-gara libur, jadi tuh yang mengelola ini masih beberapa masyarakat sekolah aja, Kak. Jadi belum sepenuhnya dilakukan oleh siswa. Gitu sih, Kak. Oke, baik. Terima kasih juga dari Desi udah cerita-cerita. Nah, dari
3 orang perwakilan adik-adik ini, berarti tadi ada satu ya dari Krisna, sekolahnya dia pikir belum bisa untuk dapat Adiwiyata. Kemudian dari Tizania dan dari Desi, sekolahnya alhamdulillah udah dapat penghargaan Adiwiyata kayak gitu. Kita apresiasi dulu. Nah, satu poin menarik yang aku dapat di sini adalah dari sekolah teman-teman yang udah dapat penghargaan Adiwiyata ini ternyata emang sudah terstruktur ya. Jadi ada program khusus yang dikelola oleh warga sekolah mengenai permasalahan tetap lingkungan dan solusinya kayak gitu. Nah, bisa tuh mungkin dari Krisna, kamu usul ke sekolah kamu, ayo adain program apa gitu misal. Tapi jangan sampai mencat janitor juga ya, jangan mencat office boy. Maksudnya kita adain program-program yang bisa menimbulkan rasa kepedulian kayak gitu. Oh iya, mau tanya juga ini untuk program-program yang dijalankan tadi dikoordinasikan oleh siapa ya kalau boleh tahu? Desi dan Tizania? Kayak misalnya pembangunan biopori, penanaman hidroponik gitu-gitu yang mengkoordinasi dari guru kah atau siswa? Kalau dari sekolah saya, Kak, itu dari guru, terus berkoordinir sama siswa-siswanya, Kak. Jadi bekerja sama gitu, Kak. Oh, untuk siswa-siswanya itu berarti ditunjuk atau mereka? Ada yang sebagian ditunjuk, tapi ada juga yang dari kesadaran diri sendiri sih, Kak. Zania juga seperti itu kah? Kalau di sekolah saya itu dikoordinir oleh guru, dan di sekolah saya juga punya seperti disebut siswa pecinta alam. Jadi isinya itu senior-senior kelas 12 yang nantinya akan mengkoordinasi semua adik-adik kelasnya, Kak. Jadi gitu. Dari guru ke siswa kelas 12 yang masuk di organisasi pecinta alam, terus dikoordinir lagi ke adik-adik kelasnya. Kayak gitu, Kak. Baik-baik. Oke, aku tangkap dulu. Nah, dari perwakilan regional kan sudah memaparkan kan tadi. Mungkin dari teman-teman regional lain ada tanggapan juga, misal punya cerita yang sama atau program yang sama. Kemudian ada hambatan-hambatan yang sama juga dalam mencapai Adiwiyata. Bisa open mic. Oh, Kak, tempatku ada program juga, atau Kak, tempatku ada hidroponik juga misal. Oke, mungkin nanti lebih detailnya waktu segmen kalian aja gitu ya. Baiklah, kalau gitu karena nggak ada tanggapan lebih lanjut, kita switch bahasan atau switch segmen ke regional 3 dan 4. Regional 3-4 dari SMA mana aja nih? Kita lihat. Ada dari SMK SMTI Jogja. Kemudian ada dari SMA Negeri 2 Semarang dan dari SMPN 18 Gresik. Silakan teman-teman. Say hi. Dadah. Halo, Kak. Hai. Halo, Kak. Bisa langsung open mic nih. Kondisi kalian gimana? Sudah dapat Adiwiyata atau belum? Alhamdulillah. Kemudian kalau misalnya alhamdulillah, yang lain sedang mengupayakan. Sedang mengupayakan, bagus. Ayo tetap diupayakan biar tercapai. Nah, langsung sharing-sharing aja ya, boleh nih. Kalau misalnya udah Adiwiyata, cerita programnya yang bikin kalian Adiwiyata tuh apa, program unggulannya. Kemudian kalau belum, permasalahan atau problemnya apa, biar kita bisa cari bareng-bareng solusinya, kayak gitu. Dari SMAN 2 Semarang mungkin. Silakan, Dek. Iya. Jadi, halo semuanya. Hai. Apa kabar? Masih sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Jadi kalau di sekolahku itu sebenarnya sudah menerapkan sejak lama.
Cuman mungkin saya juga belum tahu sih sudah sejauh mana kemajuannya. Nah, tapi baru-baru ini tuh sekolah saya tuh sedang sangat menggalakkan adanya sekolah adiwiyata di tahun ini. Yang pertama itu, meskipun udah masih di masa pandemi ini, tidak menutup kemungkinan bahwa kita mungkin bisa mengupayakan adanya untuk meraih sekolah adiwiyata ini. Salah satunya itu waktu kemarin guru-guru saya itu melakukan kerja bakti, di mana yang sebelum pandemi ini setiap hari Jumat selalu diadakan sebelum jam pelajaran itu adanya kerja bakti, bersih-bersih, namanya Jumat Bersih. Nah, itu kita menanam tanaman, lalu menyapu halaman dan sekitarnya. Tapi karena saat ini saya sedang sekolah daring, jadinya yang melakukan itu guru-guru dan para karyawan. Nah, lalu karena ini juga kebetulan yang masuk sekolah kan pada guru-guru semua nih. Jadinya ini juga merupakan suatu kesempatan juga, karena kesempatan untuk sekolah saya mengadakan perluasan taman. Jadi di sekolah saya terakhir saya lihat itu sekolah mulai memperluas taman-tamannya gitu. Justru malahan di lapangan basket itu mulai ditumbuhi tanaman-tanaman. Padahal dulu sebelumnya waktu sekolah sedang ramai itu malahan belum maksimal. Nah, seperti itu. Terus untuk tadi kan kegiatan edukasinya itu kita kerja bakti. Nah, untuk berkelanjutannya itu sekolah saya waktu sebelum pandemi ini juga sudah menerapkan adanya pokoknya tidak boleh menggunakan barang plastik, maksudnya kayak styrofoam, lalu sedotan, itu sudah dilarang, jadi tidak ada sama sekali. Ya mungkin ada 1-2, namun itu sudah mulai berkurang. Lalu gimana kalau misal kita membeli jajan di luar? Nah, itu juga membuangnya itu, jadi para pedagang di depan sekolah, itu dia menyediakan kayak sampah sendiri, tempat sampah sendiri. Nah, jadinya tidak ada sampah plastik yang masuk ke sekolah. Untuk koordinasinya itu melalui waka-waka di sekolah. Seperti itu, Kak. Oke, mantap. Ini berarti tadi udah jelasin tentang program-program yang menunjang ya, kayak gitu. Kemudian untuk permasalahannya ada nggak kira-kira dalam melakukan upaya-upaya tersebut yang jadi hambatan apa sih? Ada nggak? Kalau untuk hambatan sih, awalnya waktu dilarang untuk menyediakan sedotan itu segala macam itu awalnya menjadi pertentangan oleh teman-teman. Namun lambat laun juga semuanya berjalan lancar. Bahkan saat ini itu program menanam tanaman sudah masuk ke kompetensi dasar kita. Jadi di sekolah itu ada materi prakarya kewirausahaan. Nah, di dalamnya itu waktu saya kelas 10 itu ada dalam KD-nya itu kita disuruh untuk menanam tanaman. Dan itu masuk ke penilaian. Gitu, Kak. Oke. Kriteria penanamannya gimana tuh? Apakah ditentukan minimal 1 orang menanam 1 atau ada syarat-syarat lain buat penilaian? Ya, seperti itu. Lalu tanamannya itu di lapangan basket itu biasanya ada kayak jaring-jaring gitu kan, Kak. Nah, di situ ditanam di luarnya lapangan, jadinya memanfaatkan lahan. Seperti itu, Kak. Oke, thank you Brigita sudah cerita-cerita. Nanti kita mungkin bahas lebih lanjut ya. Kita pemaparan dulu dari tiap perwakilan. Selanjutnya dari regional 3 juga ini mungkin ada Benny. Halo Benny. Silakan mungkin bisa open mic. Cerita-cerita kondisi sekolahnya. Kalau dari sekolah saya sendiri itu sudah mendapatkan predikat tingkat adiwiyata, tapi baru tingkat kota, Kak. Terus masalahnya itu penghambatnya juga masih banyak sekali.
Soalnya sekolah saya itu kan di tengah kota, jadi lahannya itu terbatas. Kalau mau membuat bangunan baru juga pun tidak bisa. Di belakangnya itu tanahnya milik keraton. Dan program-program dari organisasi kami pun kesulitan, Kak. Kan dari kami ada Green School. Itu program bank sampah kami kesulitan mau menampung sampahnya di mana. Terus kalau mau penghijauan, terus yang ditanamin di mana. Kalau pembuatan kompos juga bingung pembuatannya di mana. Kemudian yang masalah kedua itu, kan sekolah saya itu sekolah kimia, jadinya pengelolaan limbahnya kurang baik, Kak. Dan yang terakhir, untuk kegiatan bersih-bersih itu sangat jarang sekali, Kak. Soalnya sekolah saya itu sibuk dan lebih mementingkan akademisnya, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali Benny sudah cerita-cerita. Kalau tadi dipaparkan berarti lumayan ada beberapa hambatan ya yang kita bisa nanti bahas lagi. Kita kasih kesempatan dulu buat orang terakhir nih yang ada di regional 3 dan 4. Silakan buat Muhammad Adi. Iya, Kak. Nah, oke. Jadi gini, sekolah saya kan tahun 2018 kemarin berkesempatan mendapatkan tingkat adiwiyata nasional. Di Kabupaten Gresik ada 5 sekolah, termasuk sekolah saya juga. Namun kendala yang dihadapi sekolah saya itu cuma satu, Kak. Kita ada program unggulan, yaitu programnya itu penghijauan juga, dan semua di setiap kelas itu depannya nanti ada tamannya. Dan faktor penghambatnya itu cuma satu. Di sekolah kita itu dekat dengan kandang sapi. Harusnya kan kalau sekolah adiwiyata itu kan kurang lebih 500 meter dari peternakan. Tapi jaraknya sekolah sama peternakan itu tadi sangat dekat. Sehingga misalnya kalau kita belajar ya kalau hujan ya agak bau sedikit. Dan itu juga faktor penghambat juga. Dan seperti kemarin, tahun ini kan ada lomba sekolah sehat. Lomba sekolah sehat itu, sekolah saya kan ikut berpartisipasi. Kemarin alhamdulillah juga menjabat juara 2. Dan juga seperti itu, penghambatnya ya dari kandang sapi itu yang sulit orangnya juga sulit dirundingkan untuk menutup kandang sapi kan karena usahanya sendiri. Jadi ya faktor penghambatnya cuma satu. Kalau masalah yang lainnya alhamdulillah sudah optimal dan hampir sama dengan SMA 2 Semarang. Juga ada program kebersihan juga setiap bulannya ada namanya Jumat Bersih. Di situ kita ada waktu 40 menit untuk melakukan bersih-bersih kelas dan juga taman yang ada di depan kelas kita masing-masing. Dan juga kita harus menyiram tanam juga. Terus dan masalah pengolahan sampah alhamdulillah sudah baik. Terima kasih Kak, itu saja. Baik, terima kasih. Adi sudah cerita-cerita. Wah, ini menarik banget sih. Soal kandang sapi tadi itu sepertinya terlihat sederhana, tapi dia menyebar kemana-mana. Oke, karena udah pada cerita nih teman-teman perwakilan dari Regional 34, kita bahas satu-satu secara tuntas. Mungkin tadi pertama dari SMA N2 Semarang ya, aku nangkepnya sih sepertinya nggak ada hambatan yang terlalu urgensi, jadi kita bisa skip aja, kita doain semoga SMA N2 Semarang makin mantap dalam pengelolaannya dan bisa dapat penghargaan. Amin. Selanjutnya tadi dari sekolahnya Benny nih, ada problem yang dimana itu pengelolaan sampahnya kurang bisa baik ya gitu. Jadi dia untuk pembangunan atau luasan lahannya itu terbatas, sehingga tempat buat ngelola sampahnya nggak ada. Terus bikin kayak bak buat kompos itu juga nggak bisa ya kayaknya tadi tuh. Teman-teman mungkin ada yang punya saran kah? Baiknya gimana sih buat pengelolaan sampahnya di sekolahnya Benny tadi ini? Oh iya, terus aku mau tanya sih, penasaran yang maksudnya sekolah kimia tuh jadi
sampah-sampahnya itu juga termasuk B3 gitu kah atau gimana? Ya Kak, ada yang limbah bahayanya juga. Terus itu kayak sah pengelolaannya gitu ya? Ya, kurang baik pengelolaannya. Oh, oke. Nah, gimana teman-teman, ada yang punya saran atau solusi? Oh, coba kayak gini, Ben. SMA-mu dikasih program-program kayak gini, gitu. Silakan Tizani, ini kayaknya mau open mic nih. Ya, Oke, kita jadi permasalahan di sekolah Beni itu seperti keadaan sekolah Beni itu seperti sekolah saya. Sekolah saya juga terletak di tengah-tengah kota dengan lahan yang sangat terbatas. Jadi caranya kita itu bank sampah yang kita punya itu juga sangat kecil, cuma berukuran 2x20. Tapi cara mengakalinya, untuk pembuatan pengomposan itu kita menggali halaman depan kelas, digali sampai berukuran sama dengan drum yang akan dimasukkan. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam situ, lalu pengomposannya dilakukan di bawah tanah. Seperti itu. Terus untuk greenhouse-nya itu dibuat di atas balkon-balkon itu balkon-balkon kan sekolahku itu bertingkat. Terus itu disebar seluruh balkon-balkon kelas-kelas seperti itu, Kak. Jadi memanfaatkan lahan yang sangat sempit. Oke, baik. Bagus banget sarannya, mungkin bisa diterapkan. Gimana, ada tanggapan dari Beni? Terima kasih sarannya. Tapi kalau yang buat penanaman di balkon-balkon itu sebenarnya agak susah. Terus yang untuk biopori itu juga agak susah. Lahannya ya emang benar-benar sempit. Terus yang pengelolaan bank sampah juga sulit. Kan punya kami ada berapa puluh kelas gitu. Kan kami pengambilan sampahnya setiap minggu itu, kalau pengepulnya suruh ngambil setiap minggu kan juga belum terkumpul banyak, jadi nanti kasihan pengepulnya. Dan sampah kami ya kumpulnya kurang tempatnya buat ngumpul. Oke. Makasih tanggapannya Beni. Dari lain mungkin ada yang mau nambahin juga saran atau punya ide tentang pengelolaannya baiknya seperti apa? Oke, mungkin aku bahas sedikit soal pengelolaan sampah ya. Ini tuh memang jadi problem yang sedikit susah pengelolaannya, apalagi kalau misalnya punya lahan-lahan terbatas gitu. Misal bank sampahnya terlalu dekat dengan kegiatan teman-teman atau kegiatan sekolah, itu bisa menimbulkan bau yang mengganggu proses belajar mengajar juga gitu kan. Habis itu tadi kita dengar kayak soal kompos yang diterapkan di sekolah Tizania, betul? Nah, tadi komposnya kalau misalnya nggak salah dengar, kayaknya itu bentuknya infal ya. Jadi dia masuk ke dalam tanah. Terus mau tanya juga, dia tertutup atau enggak ya? Ditutupin atasnya atau enggak? Ditutup, komposnya. Kak. Ditutup ya? Oh ya, bagus sih. Pakai wadah yang ada tutupnya. Oh iya, baik, bagus. Soalnya takutnya kalau terbuka itu juga bisa menimbulkan bau, sama seperti tadi di tempat Adi ya, bisa mengganggu dari kandang sapinya itu. Oke, mungkin kalau pengelolaan sampah bisa dikulik lebih lanjut nanti oleh Beni dan mungkin pihak sekolah gimana sih buat menyelesaikan. Yang jelas kalau dari saran-saran teman-teman yang ada di sini sudah nyaranin
kalau pengelolaan sampahnya bisa tuh masuk ke dalam tanah atau misalnya disortir terlebih dahulu, habis itu baru ditransfer ke bank sampah yang lebih besar gitu kan juga bisa. Kita cukupkan mungkin ya permasalahan tempat B ini. Kemudian, oh ya soal yang di tempatnya Adi nih, yang tadi sangat menarik, adalah soal adanya kandang sapi yang dekat oleh sekolah. Gimana nih tanggapan dari teman-teman? Apakah ada yang punya pengalaman sama dengan Adi? Kayaknya nggak ada ya. Emang khusus banget di tempat Adi. Ada yang punya saran juga nggak soal gimana sih caranya biar adanya kandang sapi itu tidak mengganggu? Saya, Kak. Oke, silakan. Mungkin itu saya mau nanya dulu, itu di kandang sapi sebelah sekolahnya Adi itu dia udah kotorannya itu mungkin bisa dibuat pupuk, Kak. Jadi mungkin dari pihak sekolah bisa bilang langsung ke pemilik kandang sapinya itu supaya nanti kotorannya itu bisa diolah, ditimbun dan semacamnya supaya tidak mengganggu lingkungan di sekitar sekolah. Seperti itu, Kak. Oke, mantap. Bagus sarannya dari Brigita. Ada saran lain mungkin? Kita tampung. Atau tanggapan dulu dari Adi. Gimana nih kalau misalnya sekolah kamu kolaborasi oleh pemilik usaha peternakan itu buat bikin pupuk? Kalau masalah itu saya nanti coba koordinasi sama kepala sekolah dan pihak-pihak yang ada di sekolah. Kalau sekolahnya setuju, kita akan ke pemiliknya dulu. Tapi kalau pemiliknya tidak setuju, ya kita tidak bisa memaksa. Karena itu kan kandang sapinya itu kan berdiri sudah lama, jadi kan kita tidak bisa untuk menutupnya tersebut, dan itu juga masalah yang sangat besar bagi sekolah kami. Dan maka dari itu ya juga masalah kotoran sapi ya tetap bukan ditimbun. Kalau misalnya ditimbun juga kan katanya tadi kan ditimbun. Takutnya nanti kalau ditimbun jika tertutup kan bercampur air nantinya kan takutnya meledak juga. Kan karena mengandung metana juga kotoran sapi tersebut. Kalau ditutup kan takutnya bisa meledak juga. Itu Kak, menurut saya. Oke. Setuju dengan Benny, mungkin kalau soal timbun-menimbun itu ya malah bisa bikin masalah baru. Oke. Berarti dari Adi nanti bakal diusulkan ya, semoga. Nanti tak usulkan, semoga ya ditanggapi juga. Amin. Nah, kita berarti udah selesai nih di segmen regional 3 dan 4. Kita switch ya, ganti segmen. Oke, kita fokus ke regional 1 dan 2. Regional 1-2 say hai semua. Di sini ada dari SMA mana aja nih? Aku bacain, ada dari SMA Negeri 5 Batam, Kepulauan Riau. Wow, Kepulauan Riau. Kemudian ada dari SMA Negeri 4 Bekasi, dan dari SMKN 1 Gunung Putri. Nah, boleh nih langsung monggo teman-teman cerita soal keadaan sekolahnya kalian seperti apa buat penerapan program adiwiyatanya. Dari Ripka mungkin? Oke, maaf Kak, tadi ada gangguan sedikit. Kalau untuk SMA 5 sendiri, itu masih belum ada program untuk sekolah adiwiyata, karena memang dari keadaan sekolah sendiri itu mungkin mirip sama kayak sekolahnya Krisna, memang susah buat nerapin sekolah adiwiyata dari orang-orangnya, dari kurikulum pembelajaran juga, dari tata lingkungan sekolah juga masih belum memadai. Jadi untuk menerapkan sekolah adiwiyata itu sendiri mungkin bisa, tapi butuh waktu yang sangat lama. Karena menurut saya kalau untuk sekolah adiwiyata itu bukan cuma dari guru,
atau organisasi tertentu, tapi juga dari siswa-siswanya. Kayak saya juga udah pernah coba nanya ke teman, ayo kita nerapin eco lifestyle gitu ke teman-teman dekat saya, dan mereka memang nggak tertarik gitu. Jadi yang tertarik itu cuma saya dan beberapa orang, dan yang beberapa orang ini kayak segan buat ngajak teman-teman yang lain gitu. Jadi mereka nerapin eco lifestyle untuk dirinya masing-masing aja gitu. Dan itu juga udah merupakan kemajuan yang baik gitu. Cuman untuk yang lebih besarnya lagi, ruang lingkup yang contohnya sekolah atau kelas itu masih belum bisa. Cuman saya juga ada koordinasi sama ketua OSIS dan juga organisasi pramuka itu buat ngadain sosialisasi tentang penghijauan. Cuman terhadap kami ada kegiatan namanya inaugurasi atau malam keakraban antar sesama organisasi. Jadi mungkin di situ bakal dibicarain ke sesama organisasi, ketua organisasinya, gimana cara penerapan penghijauan melalui organisasi dulu. Nanti dari organisasi baru mulai menyebar ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Tapi kalau untuk program Adiwiyata sendiri belum terpikir oleh sekolah, Kak. Oke, baik. Terima kasih pemaparannya soal kondisi sekolah kamu. Kita langsung next ke perwakilan kedua nih dari regional 1-2. Ada siapa aja? Mungkin Nazela. Hai Nazela. Halo. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazela Jenita. Saya dari SMK Negeri 1 Gunung Putri dari Bogor, di Kabupaten Bogor. Nah, sebelumnya saya mau cerita nih kalau sebenarnya sekolah saya itu belum ikut program Adiwiyata. Tapi dari sekolah saya sendiri itu, dia udah masuk, menurut saya udah masuk kriteria sekolah Adiwiyata, cuman belum ikut programnya aja. Nah, mulai dari ekstrakurikuler pramuka dan irsapalanya itu kita mengadakan satu siswa itu menanam satu pohon karena kebetulan sekolah kita itu terhitung sekolah yang paling luas gitu di Kabupaten Bogor lahannya. Jadi masih banyak banget lahan-lahan kosong yang masih perlu ditanami gitu. Seperti sama kayak yang tadi Beni, sekolah saya juga sekolah kimia, jadi punya banyak permasalahan limbah, terutama limbah B3. Kalau saya sendiri kan karena kimia industri, jadi kita lebih fokus ke proses kimianya aja. Jadi kalau buat bahan limbah-limbah B3 itu gurunya yang ngelola. Nah, kalau muridnya dikasih tanggung jawab buat ngelola limbah seperti limbah-limbah. Kita kan di sekolah ada program membuat jahe merah. Jadi ampas-ampas jahe atau ampas-ampas minuman herbal itu kita yang olah jadi pupuk. Nah, terus kita itu punya banyak banget tong sampah. Jadi setiap kelas itu dikasih tong sampah yang benar-benar masing-masing organik dan anorganik. Tapi permasalahannya di sini kan ada istilahnya office boy, cuman office boy-nya itu dikasih tanggung jawab cuman buat ngelola sampah. Kalau di sekolah kita namanya caraka. Permasalahannya itu ketika sampahnya itu udah dipisahin sama si siswa-siswa organik dan anorganik, ketika sama si tukang yang bersihin sampahnya itu disatuin. Jadi kayak percuma kita buang sampah di dua tempat sampah, tapi kalau ujung-ujungnya sama bapak yang mengelola sampahnya itu sama-sama disatuin gitu. Jadi pengelolaan sampahnya itu masih buruk. Kedua, kalau buat permasalahan penghijauan itu sekolah kita udah bagus karena lahannya gede. Tadi kita juga punya hutan sederhana. Jadi kalau misalkan ada acara camping, kita nggak nyewa tempat, kita camping di sekolah sendiri karena lahannya luas. Jadi kayak hutan gitu. Itu sengaja kita lestariin karena sekolah kita itu terletak di tengah-tengah industri. Gunung Putri itu wilayah industri terbesar menurut saya karena semuanya dikelilingi pabrik. Jadi buat hutan itu nggak kita bangun, sengaja hutan itu biar tumbuh supaya menghasilkan oksigen. Terus juga kita punya banyak taman itu yang lola murid sendiri. Jadi yang memperindah taman itu kita sendiri, mulai dari pengolahan limbah plastik itu kita bikin jadi pot-pot tanaman kayak gitu. Kak, saya boleh izin share screen nggak? Boleh. Tentu saja boleh. Silakan.
Aduh. Oh, kayaknya berhalangan. Bisa nggak ya? Bisa. Nah, kelihatan nggak, Kak? Ya, sudah terlihat. Sudah. Nah, ini salah satu proyek sekolah kita. Jadi sekolah kita itu nanam tanaman sendiri yang hasilnya itu bisa kita makan sendiri nih. Kayak contohnya buah. Ini kita tanam dari, itu sih yang nanam udah lama ya. Jadi setiap tahunnya kan pasti ada aja yang tumbuh gitu. Nah, ini juga kayak pengolahan plastik yang kita sendiri bisa gunain. Seperti ini, kita kan ada pelajaran produk kreatif kewirausahaan. Nah, kita itu bikin suatu produk herbal. Tapi sekolah kasih tanggung jawab kita buat nanam tanaman herbal itu sendiri. Jadi sekolah yang nyuruh kita buat nanam. Nah, nanti si tanaman itu kita yang olah sendiri buat dijual gitu. Jadi menurut saya sekolah saya sih udah masuk kriteria gitu. Udah masuk kriteria sekolah adiwiyata. Cuman belum diikutkan ke program gitu, Kak. Oke. Sama satu sih permasalahannya tadi yang sampah kalau ujung-ujungnya digabungin gitu. Padahal siswanya itu udah memisahkan sampah organik dan anorganik gitu aja. Oke. Thank you buat Nazela atas sharing-sharingnya. Kita tampung dulu. Kita langsung next lagi ke orang terakhir, Cela, buat ngepaparin kondisi sekolahnya. Silakan, berarti yang belum ini dari Anissa ya, dari SMA N4 Bekasi, silakan. Halo semuanya. Nama saya Anissa Rizky dari SMA N4 Bekasi. Jadi sekolah saya itu belum masuk ke adiwiyata, tapi lagi mengusahakan banget buat bisa dapat penghargaan adiwiyata dari pemerintah. Nah, beberapa program yang udah dijalanin sekolah itu, yang pertama, jadi setiap kelas itu wajib, setiap bulannya wajib satu kelas itu satu ekobrik. Ekobriknya yang 1,5 liter gitu. Nanti dikumpulin, terus buat bikin barang-barang kayak misalkan kursi atau apa gitu pokoknya. Terus ada juga bikin pupuk kompos gitu. Jadi ada pegawai karyawan yang khusus buat bikin pupuk. Nanti pupuknya itu dijual ke daerah-daerah yang ada di sekitar SMA saya. Terus abis itu juga ada setiap hari Rabu itu no plastic day. Jadi setiap hari Rabu itu jajanan di kantin itu nggak boleh nyediain plastik dan kita harus bawa tempat makan sendiri dari rumah. Terus hari Jumat juga Jumat bersih. Jadi setiap pagi sebelum mulai KBM itu semua kelas bersih-bersih. Sama satu lagi itu ada organisasi namanya KPL, Komunitas Pencinta Lingkungan. Cuma KPL itu sendiri menurut saya belum berjalan dengan lancar gitu. Jadi programnya masih belum jelas gitu, Kak. Tapi kalau untuk masalah sekolah saya nggak ada masalah yang cukup serius gitu sih. Paling cuma murid-muridnya butuh lebih ditegesin lagi buat peduli sama lingkungan sekolah. Aja. Oke, makasih Anissa udah sharing. Menarik banget tadi untuk ekobrik-nya ya. Boleh tahu nggak ekobrik ini kan termasuk program yang susah ya buat dijalankan. Harus butuh banyak banget sampah, terus kita padetin ya. Kamu padetin kalau nggak salah untuk jadi brick kayak gitu. Itu yang koordinasi dari atau dari guru misal? Gurunya. Jadi sekolah saya itu setiap hari Senin sampai Jumat itu tiap pagi itu sebelum KBM kita ngumpul dulu di lapangan rame-rame. Nah, setiap hari Rabu itu jadi satu sekolah itu pagi-paginya itu sekelas per kelas itu bikin ekobrik. Jadi pada ngumpulin sampah dari rumah, habis itu dikumpulin dijadiin satu gitu. Oh, oke. Berarti
sistemnya kayak menabung sampah ya kayak gitu. Oke, keren banget. Mantap dari sekolahnya Anissa. Nah, karena sudah dipaparin nih dari Regional 1-2 soal kondisi sekolahnya, kita langsung fokus ke penyelesaian masalahnya ya. Pertama tadi dari SMAN 5 Batam. Tadi kalau nggak salah, permasalahan yang ada itu dari kesadaran warga sekolah, betul? Ya. Nah, kira-kira teman-teman, kira-kira teman-teman dari regional lain nih punya suatu saran atau penyelesaian masalah gitu nggak? Gimana caranya meningkatkan kesadaran warga sekolah biar pada menerapin eco lifestyle, biar peduli soal program-program dan menjalankan program-program peduli lingkungannya. Silakan, mungkin ada yang ingin berbicara atau kasih pendapat. Halo semuanya, saya izin ngasih. Saya Kak. Ya, siapa dulu nih? Siapa dulu? Terserah aja Kak. Pilih aja Kak. Oke, Desi dulu aja kali ya. Jadi kalau misalnya saran dari saya, sebaiknya bekerja sama soalnya kalau misalnya dari siswanya sendiri tuh kadang susah buat ngelakuin atau nerapkan apa yang mau, misalnya kayak ekobrik maupun yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya ada anjuran dari sekolah secara langsung, sekolahnya yang turun tangan, pasti tuh nanti siswanya bakal tergerak. Ya bukan karena paksaan, cuma karena kayak aku malu nih sama teman, masa temanku mau, aku enggak, terus aku diam aja gitu kan Kak. Jadi tuh kayak dari sekolah ngewajibin atau ngasih perintah turun tangan langsung sekolahnya, baru diterapkan untuk siswanya tuh saya rasa lebih efektif Kak. Soalnya kalau dari sekolah saya tuh benar-benar sekolahnya tuh nganjurin kayak ayo semuanya gerak, harus gerak, nggak ada yang cuma diem gitu Kak. Cukup Kak. Oke, baik. Berarti perlu ada sinergi atau kolaborasi yang baik ya antara pihak sekolah dan teman-teman dari siswa sekolah seperti itu. Ada saran lain mungkin tadi yang ingin berbicara? Ya, kalau kalau buat meningkatkan kesadaran siswa itu, biasanya orang itu nggak sadar karena mereka itu nggak tahu. Sama seperti saya sebelum ikut Enviro School Project ini juga nggak tahu. Karena nggak tahu, saya juga nggak sadar dengan kondisi lingkungan sekarang. Jadi menurut saya, yang nggak tahu itu perlu diberitahu dengan cara, misalkan kalau misalkan udah nggak pandemi lagi, adain seminar dari sekolah, seminar tentang lingkungan. Jadi semua siswa itu tahu gitu dengan dampak kondisi lingkungan mereka, yang perlu adain seminar gitu, perlu adain webinar supaya yang nggak tahu itu jadi tahu. Terus menurut saya perlu adanya ketegasan dari pihak sekolah untuk menerapkan aturan yang misalkan seperti yang tadi nggak boleh pakai plastik ya ketika jajan, jadi harus bawa dari rumah. Itu kan semua bisa kan karena terbiasa menurut saya. Jadi perlu adanya kerjasama antara murid dan sekolah sih yang pasti. Itu aja. Oke, terima kasih atas sarannya Nazela. Semoga bisa kita terapkan ya Ripka di sekolah kamu dan diupayakan lebih lanjut. Selanjutnya kita akan membahas program atau permasalahan yang ada tadi di sekolahnya Nazela ya, soal sampah. Jadi sampahnya itu walaupun sudah dipisah oleh siswa, diklasifikasikan organik, anorganik dan lain sebagainya, tetap oleh petugas sampahnya dijadikan satu lagi, dan itu jadi suatu ya jadi nggak efektif gitu ya pengolahan sampahnya. Ada yang punya pengalaman sama kah? Atau punya saran sebaiknya seperti apa? Di sekolah saya juga permasalahannya sama Kak. Jadi di sekolah saya itu udah dikasih
bak sampah per kelas itu dibagi jadi 3, yang organik, anorganik, sama B3. Cuma kelemahannya itu ya kembali ke pengepulnya tadi, Kak. Sama seperti sekolahnya Nazela, kita sudah sedemikian cara buat misahin sampah-sampah yang ada, cuman kalau misalnya udah pengepulnya yang ngumpulin sampah, itu bakal disatuin lagi, Kak. Jadi kita kesusahan juga untuk memproses sampahnya, kecuali kalau misalnya kita ada kegiatan untuk pembikinan kompos atau gimana, baru kita kelola sendiri, Kak. Oh, oke. Makasih, Desi. Dari yang lain mungkin? Aku ada saran, Kak. Kebetulan di SMP, kedengaran nggak, Pak? Kebetulan dulu di SMP, sekolahku sekolah Adiwiyata, dapat program Adiwiyata. Jadi cara kami untuk memilah-milah sampah itu pertama kan dari siswanya, dan kami juga meminimalisir jasa OB untuk di sekolah. Jadi untuk OB-nya kami koordinasi buat jangan disatuin sampahnya, kan sampahnya langsung dibedain jadi 3 tuh, ada 3 tong sampah khusus yang anorganik, organik, dan B3. Jadi memang OB-nya langsung misahin ke 3 tong sampah itu, jadi ke plastik yang berbeda. Jadi yang memang benar-benar bisa diolah itu kami olah kembali, yang organik itu dijadiin kompos, dan yang B3 itu kami serahkan ke bank sampah. Jadi nanti kayak ada diskusi ke bank sampahnya selanjutnya mau diapain gitu, Kak. Jadi koordinasi ke OB-nya itu sendiri, soalnya mereka mungkin entah kurang tahu atau kurang peduli, makanya sampahnya disatuin. Tapi kalau ada koordinasi mungkin mereka bisa lebih sadar lagi. Oke, mantap. Terima kasih, Ripka. Lagi-lagi kita dapat di sini adalah soal kerjasama ya, yang harus ada di antara banyak elemen yang ada di sekolah. Nah, kayaknya sudah cukup menjawab ya tadi untuk permasalahan yang ada di sekolahnya Nazela, betul? Gimana Nazela? Anggapan kah? Betul, Kak. Betul, Kak. Terima kasih ya sarannya, teman-teman. Oke, sama-sama. Kemudian orang terakhir, tadi kita bahas di sekolahnya Anissa nih. Kayaknya di sekolah Anissa, permasalahannya tadi tidak terlalu dipaparkan ya. Kita malah mendapat banyak sekali insight soal program-program yang dijalankan di sekolah Anissa. Ya, masalah yang ada di sekolah saya juga menurut saya kayak apa ya, cuma ini doang sih Kak, paling siswanya harus benar-benar ditegasin lagi, kayak kalau hari Rabu benar-benar gak boleh ada yang diam-diam jajan plastik gitu kan. Kadang masih banyak teman-teman yang dari kantin tuh jajan plastik terus diumpetin di kantong gitu. Kalau masalah yang lain itu kayaknya nggak ada deh, kayak masalah dari lingkungan sekolah yang sekitar lingkungan sekolah kayaknya nggak ada sih. Oke, mantap. Terima kasih tanggapannya Anissa. Berarti mungkin kalau dari aku bisa dicukupkan ya. Tinggal dioptimalisasi aja programnya biar bisa menuju penghargaan Adiwiyata. Nah, dengan berakhirnya nih proses diskusi kita, mungkin sebelum aku menyampaikan dari hasil-hasil apa saja sih yang kita bahas tadi, kemudian kesimpulannya, aku mungkin mau memberikan kesempatan untuk teman-teman dari IMTLI yang di Pengmas ataupun di Penpro, mungkin ada yang ingin menyampaikan tanggapan, saran, atau misalnya 1-2 kata untuk disampaikan ke teman-teman perwakilan kita, para heroes lingkungan di sekolahnya ini. Silahkan mungkin dari Mas Fikar atau Mbak Milena atau misal teman-teman staff Pengmas. Oke, aku duluan ya. Ini suaranya kedengaran nggak? Terdengar Mbak, silahkan. Alhamdulillah tadi sesi diskusinya udah selesai. Dari yang aku lihat sih ini benar-benar keren ya.
terutama Mbak Ditanya. Nah, teman-teman Green Heroes juga semuanya bisa menyampaikan kondisi dan berdiskusi tentang kondisi lingkungan di sekolah masing-masing. Harapannya ini nanti hasil diskusi kita itu insya Allah bakalan kita bikin modul atau booklet gitu yang bakalan nanti kita share ke sekolah-sekolah kalian. Pertama sekolah-sekolah kalian dulu, baru kalau bisa nanti ke sekolah lain juga, terutama di komunitas-komunitas di sekolah kayak kata regional 1 tadi kan bisa dikoordinasikan sama organisasi-organisasi di sekolah. Mungkin awalnya juga bisa di situ, jadi nanti kita bisa kayak kerjasama nih sama sekolah atau sama gurunya. Kalau untuk mewujudkan adiwiyata, untuk menerapkan gaya hidup ramah lingkungan di sekitar sekolah itu seperti ini, kayak gitu yang udah kita bahas tadi. Jadi keren banget tadi, alhamdulillah sudah ini. Jadi aku balikin ke Mbak Dita. Makasih ya Mbak Dita, keren banget nih moderatornya. Terima kasih kembali Mbak. Terima kasih atas tanggapannya dari Mbak Milena. Semoga nanti tercapai semua ya. Nah, berarti kalau nggak ada tanggapan lain dari panitia, aku sampaikan kesimpulan ya untuk diskusi kita pada siang hari ini. Dari panjangnya proses diskusi dari awal sampai akhir, ada 5 poin yang aku tangkap dari pembahasan kita. Yang pertama adalah dari berjalannya program-program adiwiyata yang ada di sekolah SMA kebanyakan di sini, yang sangat penting dan mendasar adalah kesadaran yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Setiap elemen harus punya kesadaran dulu dari diri masing-masing, harus peduli dengan lingkungannya gitu. Kita climate change loh, udahan kita tetap harus sadar loh, udahan kita harus bergerak seperti itu. Kemudian poin kedua yang saya tangkap adalah soal kolaborasi nih, soal sinergi yang harus dimiliki oleh semua sekolah tentang pelaksanaan program-programnya. Jadi nggak bisa nih cuman siswa doang yang sadar, aku pengen loh bikin program kayak gini. Kalau misalnya tidak dikoordinasikan dengan pihak sekolah, tidak bisa terwujud juga karena tidak ada istilahnya legalisasi, kemudian perizinan berjalannya program dan lain sebagainya. Jadi masalah kolaborasi itu teman-teman perwakilan di sini adalah soal pengelolaan sampah. Di mana tadi mungkin dibilang ada yang klasifikasinya atau pembedaan sampahnya itu tidak berjalan dengan baik, ada yang dicampur-campur lagi mungkin oleh petugas sampah. Kemudian soal limbah B3 yang sebenarnya itu ada ketetapannya, maksudnya ada diatur sendiri. Biasanya kalau misalnya orang lab ya diatur sama orang labnya buat diteruskan ke TPA B3 gitu. Mungkin yang bisa ya dari pengelolaan sampah ini nggak cuma dari sekolah sih, dari rumah tangga pun tuh sedikit runyam, maksudnya tidak sistematis gitu. Kita kalau bahas soal sampah, bahas soal TPA, bisa lanjut sampai besok kayaknya, karena panjang sekali. Ini juga jadi salah satu pembahasan di inti berdiskusi kemarin. Aduh, sekalian promosi nih. Yang kalian sebenarnya bisa tonton lagi di YouTube, di channel YouTube-nya IMDLI, itu ada bahas soal kondisi pengelolaan TPA di Indonesia sebenarnya sebaik apa atau seburuk apa berdasarkan oleh persepsi kalian dan teman-teman mahasiswa kemarin. Nah, selanjutnya poin yang penting adalah soal lanjutan dari pengelolaan sampah. Jadi kan daripada pengelolaan sampahnya itu tidak sistematis, maksudnya amburadul, bisa loh dibentuk suatu organisasi yang bisa ngolah sampah di sekolah. Diolahnya jadi apa aja? Kita tadi dengar dari teman-teman banyak sekali produk dari sampah yang bisa dihasilkan. Ada dari kompos yang bisa jadi pupuk. Kemudian komposnya nanti bisa jadi nih pupuk buat hidroponik. Ada di sekolah mana tadi. Habis itu
controlling sampah dengan eco lifestyle juga bisa. Kemudian penyuluhan soal bahaya timbunan sampah di sekolah. Kemudian juga bisa kita bikin sampah menjadi produk yang berguna. Yang tadi mungkin contohnya dari teman-teman itu ada yang dibikin jadi jamu, olahan jahe ya. Kemudian ada juga yang dibikin jadi eco-brick, vertical garden, dan lain sebagainya. Gitu. Dan yang terakhir adalah di sini mau menyampaikan sedikit perwakilan dari panitia acara ini, Penpro Pendidikan dan Keprofesian serta Pengmas, di mana kita berharap banyak kepada teman-teman perwakilan yang ada di sini. Kita secara resmi menobatkan kalian sebagai heroes atau pahlawan, di mana harapannya adalah tentang apa-apa yang tadi kita bahas, kalian bisa tindak lanjuti ke sekolah kalian dan bisa menyelesaikan segala permasalahan lingkungan yang ada di sekolah kalian. Seperti itu. Kalau dari kesimpulan kayaknya itu aja sih. Insya Allah sudah tersampaikan semua, dan dari saya pribadi berharap semoga apa yang kita bahas dari tadi jam 10 bisa membuahkan banyak manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan atas partisipasinya sangat aktif teman-teman semua di sini. Aku tutup dari moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Dita Savana dan tadi Mbak Tasya yang sudah memaparkan. Tadi moderatornya udah mantep banget nih kan, udah ngarahin teman-teman semua buat sharing-sharing keadaan di sekolahnya kayak gimana. Dan nggak kerasa juga acara kita udah di penghujung acara. Nah, sebelum berpamitan, kita berfoto dulu. Terlebih dahulu diharapkan kepada teman-teman dapat nyalain kameranya. Dan panitia bisa diarahkan untuk berfoto. Oke, mungkin aku wakilin SS di sini ya. Aku hitung, ayo teman-teman semua, kita berpose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Sebelum ditutupnya acara, langkah baiknya kita mengakhiri dengan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Terima kasih banyak pada teman-teman Departemen Pengabdian Masyarakat dan dari Departemen Pendidikan dan Keprofesian yang telah membantu kelancaran dari acara hari ini. Terima kasih banyak juga buat teman-teman Green Heroes telah menyempatkan hari ini. Semoga diskusi kita dapat memberikan manfaat kepada siswa-siswi dan sekolah-sekolah di Indonesia. Acara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebentar aku waktu sedikit ya. Ya, jadi teman-teman Green Heroes di sini yang atau isu-isu lingkungan. Nah, jadi IMPLI itu ada sering menyampaikan edukasi terkait lingkungan dari Pengmas maupun dari Penpro. Nah, kalau dari Penpro itu kita ada yang kata Mbak Dita tadi ada IMPLI berdiskusi. Itu kalian bisa nonton kalau ada waktu kalian bisa nonton di channel YouTube IMPLI. Itu ada beberapa topik ya kemarin.
itu diskusinya dari seluruh mahasiswa teknik lingkungan Indonesia. Nah, kemudian juga di website-nya INPLI kita ada ILC, nanti dijelasin nih deh sama Mas Fikar ya. Nah, kalau di Pengmas itu biasanya kita share style itu biasanya per bulan di sosial media INPLI. Eco-lifestyle itu ada di Instagram INPLI yang pusat sama Instagram semua regional INPLI itu juga ada per regional. Nah, di situ biasanya kita ada eco-lifestyle, mungkin kalian bisa baca-baca. Biasanya bentuknya microblog yang pamflet gitu. Terus yang bacaan yang seru juga yang di website INPLI. Mungkin lanjutin dari Mas Fikar atau dari Penpro yang lain. Nanti kalian cek aja ya di website INPLI. Di situ ada Environmental Learning Center ILC. Di situ ada banyak juga topik yang dibahas. Oke, itu aja dari aku. Makasih semuanya. Semangat. Keren pokoknya. Kayaknya udah boleh live room ya ini. Oh yang itu dari ini. Oke, karena udah selesai, nah ya mulai gameplay ya. Makasih banyak buat semuanya hari ini. Kalau misalnya ada kesibukan lain boleh live duluan, nggak apa-apa. Udah selesai juga. Aku pamit duluan ya. Makasih semuanya. Ya, Kak. Terima kasih semua, semangat terus. Para Green Heroes. Semangat, semangat. Yay.